saudaraku. Pesan pastoral kali ini didasarkan pada kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-11, ayat yang ke-33. Saya akan bacakan buat setiap saudara demikian. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap kita tahu siapa bangsa Israel ini. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan sungguh sangat luar biasa. Baik ketika mereka masih ada di Mesir, maupun ketika mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, Tuhan berikan bagi bangsa ini. Tapi satu hal yang menarik dari apa yang kita baca tadi adalah Tuhan menghukum mereka dengan tulah yang sangat besar justru ketika mereka sedang menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudaraku, apa kira-kira yang menyebabkan Tuhan menghukum bangsa ini? Kalau kita mencermati kitab Bilangan khususnya pasal 11 saja, dari awal kita akan tahu hal yang pertama yang menjadikan bangsa ini dihukum oleh Tuhan adalah karena bangsa ini selalu bersungut-sungut. Bangsa yang senantiasa mengingat-ingat akan kehidupan masa lalu mereka di tanah Mesir. Setiap kali mereka menghadapi kesulitan, mereka senantiasa mengungkit-ungkit kehidupan mereka di Mesir. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup memberikan lebih dari yang ada dan mereka nikmati di Mesir. Kehidupan lama yang senantiasa mereka ingat menjadikan mereka senantiasa bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan dan sangat menyakiti hati Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa dapati dari Bilangan pasal 11 ini adalah bahwa bangsa ini hidup di dalam kerakusan, tidak bisa bersyukur, dan terus ingin memuaskan nafsu daging mereka. Sehingga ketika mereka ada dalam kesulitan, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka diberkati, mereka tidak bisa bersyukur. Mereka menerima dan menginginkan berkat-berkat Tuhan itu dengan keserakahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua hal ini sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bersungut-sungut dan tidak bisa bersyukur. Hidup ingin memuaskan daging mereka, sesuatu yang sungguh menyedihkan. Oleh sebab itu Tuhan menghukum mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, Tuhan mengizinkan kesulitan demi kesulitan terjadi. Namun demikian bukan berarti bahwa kita boleh bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Terlebih ketika Tuhan memberkati kita, seharusnya kita terima dengan sikap syukur. Jangan kita terima berkat Tuhan itu dengan sikap yang terus meminta lebih, meminta lebih. Itu adalah sikap yang serakah, sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita seharusnya tidak dipimpin oleh keinginan daging, tetapi dipimpin oleh keinginan roh. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kesulitan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, janganlah kita pernah bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan berkat apapun yang Tuhan berikan bagi kita, janganlah kita terima itu dengan sikap keserakahan, tetapi harus kita terima itu dengan syukur di hadapan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat yang di Galatia dengan mengatakan demikian, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di tengah-tengah pergumulan hidup yang sampai saat ini masih kita alami, biarlah kita belajar untuk tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tetaplah belajar bersyukur kepada Tuhan, sebab di dalam kesulitan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap memelihara kita. Dan janganlah kita hidup memuaskan keinginan daging kita. Kiranya firman Tuhan ini
memberkati kita dan memberikan semangat baru bagi kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan.